Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumut beserta staf. Yang kami hormati rombongan dari BPTB Jawa Timur yang kami banggakan, Bapak Camat Gulu-Gulu yang saya hormati, Bapak Komandan Koramil Gulu-Gulu yang saya hormati, ibu-ibu, bapak-bapak, anggota kelompok tani sewilayah Kecamatan Gulu-Gulu, wabil khusus di Desa Bragung yang kami hormati juga. Tidak berlebihan kiranya kita mari bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya pada siang yang berbahagia ini kita diberi nikmat sehat sehingga bisa bersilaturahim, bisa bertemu di Samung kelompok tani Albana di Desa Bragung yang kita cintai. Bisa mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami memberi undangan kepada Bapak dan Ibu sekalian pada jam 10. Namun demikian karena Bapak Kepala Dinas yang kita cintai ini banyak tugas, karena tadi dipanggil Bapak Bupati sekaligus ada rapat di pendopo di kabupaten, sehingga baru jam 11 hadir di Gulu-Gulu melaksanakan acara penyerahan bantuan alat mesin pertanian, sehingga baru sekarang ini sampai di tengah-tengah lokasi gubuk yang kita cintai ini. Terus kami laporkan Bapak Kepala Dinas bahwa GLIP, Gelar Lapang Inovasi Pertanian, yang dilaksanakan dan diprakarsai oleh BPTB Jawa Timur ini yang bekerja sama dengan Dinas Pertanian ini memilih lokasi di Desa Bragung ini dengan latar belakang bahwa lahan di Desa Bragung ini adalah lahan cukup luas. Namun demikian areal itu hanya ditanami padi satu kali. Dengan adanya tinjauan atau pantauan dari BPTB Timur ini dapat dikembangkan kegiatan itu menjadi tanam padi 2 kali. Alhamdulillah sekarang bisa kita lihat tanaman padinya insya Allah ini bisa dipanen dengan selamat. Karena awal mulanya kami cukup ragu, dengan biasanya tanam 1 kali, ini kita berani langsung 40 hektar ditanam di 3 kelompok. Yang tantangannya adalah air, sehingga alhamdulillah sekarang ini saya juga bangga karena padinya sudah menguning dan alhamdulillah sebagian sudah bisa dipanen. Adapun lokasi 3 kelompok, yang pertama tadi sudah saya tulis, yaitu kelompok wanita tani yang cukup ulet, ya, bisa membawa anak buahnya, bisa tanam padi 2 kali dengan 99% tanam jajar legowo. Dan yang berikutnya juga sudah siap untuk panen. Ini Ibu Kamila. Yang kedua kelompok wanita tani Albana, Ibu Azizah mana? Ini yang mengelola lahan juga seluas 15 hektar. Anggotanya semua kelompok wanita tani, jadi perempuan-perempuan semua. Jadi ini juga bisa melaksanakan aktivitasnya, yaitu tanam dengan jajar legowo, tanam dengan beberapa varietas. Yang pertama adalah situ patenggang. Ini alhamdulillah hasilnya paling disukai karena tampilan daripada padinya, beratnya juga bagus yang kemarin, dan bulirnya cukup
Sehingga ini nampaknya Bu, dari BPTP ini teman-teman melirik untuk tanam situ Patengkar. Yang nomor 2 adalah Impago 9. Tampilannya Impago 9 itu cukup baik, cuma ada sedikit yang agak kurang serempak, kurang rata. Ini tampilannya Impago 9. Yang keempat varietasnya adalah Impago 5. Impago 5 itu tampilannya hampir sama dengan Impago 9. Yang keempat adalah Impari 10 yang tadi dilihat secara langsung Pak Kadis di pinggir jalan, tadi adalah Impari 10. Jadi ada 4 varietas. Yang ketiga adalah kelompok tani Alat Riset. Sebagai ketuanya adalah Pak Marsum. Ya, ini Pak Janggung ini. Pak Janggung, Pak Marsum. Ini semuanya membawa anggotanya ini sama, menanam 3 varietas tadi, Impari 4, Impari 19, dan situ Bagendit. Jadi alhamdulillah memang tujuannya dari BPTP melaksanakan kegiatan ini ada 3 memang sasarannya. Yang pertama meningkatkan IP, yang nomor 2 pengenalan varietas unggul, yang keempat adalah penerapan jajar legowo. Alhamdulillah kemarin dari 5% paling yang menanam jajar legowo, alhamdulillah pada saat ini kira-kira 90 sekian persen, hampir 99% petani mau menanam jajar legowo. Alhamdulillah memang sudah bisa dinikmati dan dirasakan oleh teman-teman kelompok tani, sehingga hasilnya cukup memuaskan. Dari berbagai kegiatan ini sebagai harapan memang tidak berhenti sampai di sini Pak Bambang, karena kami menginginkan bukan hanya 40 hektar 3 kelompok, tapi untuk 2017 masih banyak lokasi yang kita lirik untuk bisa ditanami seperti saat ini. Sehingga kami mengharapkan Bapak Kepala Dinas nanti bisa mempunyai suatu kebijakan-kebijakan sehingga tahun 2017 ini di Guluk-Guluk bukan hanya 40 hektar tapi bisa lebih dari 100 hektar. Kami ingat petunjuk dari Bapak Kepala Dinas, sasaran kita adalah lahan kering. Kalau lahan sawah ngapain? Memang sudah biasa tanam padi 2 kali. Tapi kalau lahan yang seperti ini kita tingkatkan, ini insya Allah akan menambah lumbung-lumbung pangan baru di suatu daerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patut kita panjatkan syukur kehadiratnya karena pada siang hari ini kita masih diberikan sehat jasmani rohani sehingga kita bisa berkumpul bersama dan bertemu dengan Bapak Kepala Dinas yang kita cintai, yang kita nantikan Pak, ini 3 bulan sampai mau panen ya. Pak Tri sudah kesini loh Pak Tri, Pak Profesor sudah kesini semua, sudah meninjau. Oke ya waktu itu, jadi makanya saya pertama juga ragu. Alhamdulillah saya juga dari selama 15 tahun bekerja ya banyak di Pulau Jawa, saya mungkin paling nikmat, paling senang, paling bahagia saya di sini barangkali. Ini saya ikhlas, ini puasa ya saya, benar Pak. Jadi ini Pak Edi juga saksinya ini. Jadi seperti yang Pak Sur tadi sampaikan bahwasanya ada dalam gelar lapang ada 3 inovasi yang kami sampaikan, merubah pola tanam, mau nggak mau, suka nggak suka ya Pak ya, UPSUS kita dituntut untuk swasembada pangan, ketahanan pangan. Karena kalau pangannya tahan, negaranya juga tahan ya. Jadi tidak, nanti nggak perang ya Pak ya, perang pangan Pak sekarang ini ya. Seperti itu. Makanya jadi merubah pola tanam ini nggak gampang Bapak. Memang kaitannya dengan hasil ya, hasil dari ya masyarakat. Ini kan merubah, yang tadinya hasil dari jagung berapa, mungkin dia akan mengkalkulasi. Ternyata mau aja Pak, mau. Nah itu luar biasa ya, karena pola tanam itu paling sulit ya. Kita selama jadi petugas. Ini jadi bisa dua kali Pak, saya laporkan sekali. Tadi saya juga sudah sambil menunggu Bapak, saya mengevaluasi kegiatan yang kami sampaikan. Ternyata ada kelompok Albanan yang mau volunteer Pak, mau tanam padi 3 kali Bapak. Tepuk tangan dulu untuk dengan pilihan cukup pakai
Azizah, kelompok Azizah ya, mau 3 kali. Saya tadi juga saya sampaikan kekurangan dan kelebihan. Jadi nanti mungkin lebih dikontrol sama penyakitnya ya Pak ya, karena ketiga kali biasanya padi, kalau padi itu lebih ya nggak apa-apa juga, nggak apa-apa, kita belajar kan. Semakin tinggi tantangan kita, hasilnya semakin besar ya, hebat ya. Terus kemudian Jarwo Pak, ini saya di Sidoarjo dengan Bu Hani ya, betapa susahnya ya. Kita tuh Jarwo di sini langsung 40 hektar, luar biasa betul. Ini saksinya Bu Hani ini ya. Ini saya dulu LO di Sidoarjo, itu volunteer hanya 1 orang, ketua Bapoktannya aja ya yang rela berkorban untuk tanam. Kalau di sini malah semua kelompoknya bekerja, itu luar biasa Bapak ya. Terus kemudian saya yang ketiga, saya perkenalkan 7 varietas WUB. Memang yang di kelompok Albana ini benar-benar Pak, yang pertama itu adalah padi-padi jenis yang ditanam untuk lahan yang kekurangan air. Memang iya. Untuk yang sesi berikutnya saya kirim 19 dan 4. Ini di luar dugaan saya. Saya berharap Bapak Ibu memilih 19 karena umurnya Genja ya 104. Ternyata saya evaluasi tadi dia pilihannya kepada 4. Nah terserah saja ya, cuma saya sampaikan ya, karena memang tahan hama penyakit, lebih tahan memang dia terhadap serangan hama ya. Memang iya, memang di spesifikasinya betul, memang iya ya, monggo saja nggak apa-apa. Kemudian Subagendit ini dari Pak Suryadi yang membawa, karena stok di kantor kami tidak ada situ Bagendit. Sama halnya juga menawarkan varietas unggul Pak, nggak mudah, nggak semudah yang saya rasakan bekerja sekarang ini ya, selama 1 musim ini. Kami juga memperkenalkan aja ke kelompok-kelompok yang di Jawa ya, Sidoarjo contohnya yang saya ini, itu juga saya nggak mau, kalau ini saya nggak mau yang ini sudah kolosal, besar-besaran 40 hektar ini sudah luar biasa. Saya jadi terima kasih sekali pada Bapak Ibu sekalian yang di dalam wadah 3 kelompoknya Albana, Kasih Ibu dan Al Irsyad. Terima kasih juga Pak Suryadi sudah memfasilitasi, Pak Kadis juga, dan teman-teman Bapak Ibu para kepala bidang. Bapak, sebelum ketemu Pak Kadis, saya dengan kabit Pak Kadis untuk mencari lokasi ya Pak ya. Memang saat itu di salah satu lokasi, tetapi ya ini rezekinya Bapak Ibu sekalian ya. Barangkali itu yang biasa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Balai Teknologi Pengkajian Pertanian atau yang mewakili, yang saya hormati Kepala Dinas Kabupaten Sumedang beserta rombongan, yang saya hormati Bapak Dan Ramil, yang saya hormati juga Ketua Gapoktan Kelompok Wanita Tani. Walaupun tadi mungkin menunggu agak lama, tapi saya itu menilai wajah-wajah ibu terutama tidak ada yang alisnya menyambung. Ini berarti ibadah puasanya sudah ikhlas. Insya Allah diterima oleh Allah. Amin. 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 Apa yang disampaikan Pak Sur tadi sudah 40 hektar, 15, 10 plus jumlah total adalah 40 hektar. Dan ada sebuah permohonan tadi kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumeneb, itu untuk digugurkan permohonannya, diperkosa aja Kepala Dinas Pertanian, harus dapat ya kan? Kenyataannya ibu yang dari provinsi menyatakan bahwa ini sudah berhasil. Kepala UPT Pertanian Hulu sudah menyatakan area pertanian kering ini sudah berhasil. Apakah harus menggunakan proposal permohonan? Saya tidak mau selaku camat, langsung berikan Pak Kadis.
Ya. Perkosa saja, mumpung ada Pak Kadis. Iya. Saya tidak malu-malu demi masyarakat tani. Dan syukur alhamdulillah. Ya, perlu saya sampaikan ke Pak Kadis Pertanian bahwa ritual awal penanaman pertanian memang budaya di sini selalu berdoa. Ini seiring senada doa dan kualitas tanah dan sebagainya secara kebetulan Allah. Alhamdulillah diberkat doa usaha Pak Kadis ke provinsi dan sebagainya, alhamdulillah berhasil. Walaupun saya tidak ngerti tipe apa ya jenis-jenisnya. Tadi sempat kepala dinas turun di lapangan merasa bangga melihat gulu-gulu yang area kering bisa berhasil memproduksi padi. Itu tadi sampai sempat turun beceng, maaf. Yes. Kalau sepatunya Pak Kadis di atas 1 juta mungkin ya tidak pantas seharusnya, tapi demi kebanggaan sampai turun tadi. Hebat Pak Kadis. Tolong Pak Sur jangan permohonan, langsung diperkosa. Harus dapat. Iya. Karena kita sudah berhasil dan saya juga sebagai camat percaya Pak Sur langkah-langkahnya tidak ragu, pasti hitung-hitungannya pasti, dan kenyataannya hari ini ya secara kasat mata cukup berhasil. Dan terima kasih apabila ada sebuah tutur kata yang kurang berkenan, bahasa tubuh yang kurang santun, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sungguh-sungguh saya hormati dan saya banggakan Bapak Camat kita, Bapak Camat Guluk-Guluk beserta Bapak Komandan Koramil Kecamatan Guluk-Guluk yang hadir pada siang hari ini. Tak lupa juga saya hormati dan saya banggakan Bapak Kepala Balai Pengkajian dan Balai Pengkajian dan Teknologi Pertanian yang ada di Jawa Timur. Namun Bapak Kepala Balai tidak bisa hadir sehingga Bapak Dr. Tri mewakilkan kepada tim dari BPTP Jawa Timur. Juga saya hormati dan saya banggakan Kepala UPT yang ternyata dapat dukungan banyak untuk dipertahankan. Benar? Perlu dipertahankan apa perlu dimutasi? Soalnya sudah terlalu lama. Seperti saya Bapak, saya sudah 6 tahun jadi Kepala Dinas Pertanian. Jadi kalau terlalu lama itu biasanya bosan. Kalau memang ini dipertahankan dan ini memang ingin tetap di Guluk-Guluk, ya nanti akan saya pertimbangkan. Karena masih banyak daerah-daerah perlu ya pemikiran dari Pak Suryadi. Karena memang Pak Suryadi adalah Kepala UPT teladan. Tepuk tangan untuk Pak Suryadi. Saya tidak akan berbicara masalah teknis, tapi saya berbicara masalah tantangan. Tadi yang pertama saya ditantang oleh Kepala UPT Bapak Ibu sekalian. Apa peran Pak Kadis dengan kondisi seperti ini? Apa yang bisa diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian yang kondisinya seperti ini? Macam-macam tadi permintaannya, termasuk Pak Camat, bahkan saya mau diperkosa. Artinya mau tidak mau, suka tidak suka, ya harus saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Iya kan? Karena Bapak Ibu sekalian ini sudah membuktikan kepada saya, membuktikan kepada pemerintah daerah bahwa lahan kering pun bisa ditanami tanaman padi. Luar biasa. Apalagi didampingi oleh BPTP Jawa Timur. Kenal ya Pak Nasimun? Siap. Kenal mulai. Masyarakat Kabupaten Sumeneb 60% petani. Otomatis pemerintah daerah dalam ini Pak Bupati
dan Pak Wakil Bupati serius untuk perhatian kepada petani di Kabupaten Sumeneb. Jadi kalau tadi banyak tuntutan, banyak pemerkosaan, akan saya masukkan 2017. Nah, sekarang apa yang akan saya berikan dan apa yang saya diperkosa oleh Bapak Ibu sekalian? Saya tawarkan. Karena di sini saya membawa kepala bidang, dan lain sebagainya. Ini Bu Iin, kepala bidang. Ya, jadi silakan. Jadi ada usulan, kalau tadi Pak Camat tanpa perkosaan bisa asalkan jelas. Hari ini saya tunggu, bukan esok udah harus pakai perkosa. Karena saya diperkosa. Iya kan? Dan diperkosa mendadak harus ada. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, khususnya kelompok wanita kasih ibu dengan komandannya ada Ibu Kamila. Luar biasa Ibu, sama dengan saya hitam ya. Itulah petani, sudah tahu satu todus. Kalau petani pote koneng berarti tak ala kok. Pak Camat, Pak Darame celeng ya. Itulah orang lapangan. Ternyata luar biasa kan ya, Bu Kamila ya, bisa menggerakkan anggotanya sehingga dapat menanam padi sampai 2 kali dengan 15 hektarnya ini. Nanti akan saya kasih hadiah. Kelompok wanita ini Albana, Ibu Azizah ya, luar biasa ya. Terima kasih Ibu Azizah, walaupun kecil ya, saya lihat ini kecil tapi luar biasa, seperti Napoleon Bonaparte, kecil orangnya, cerdas otaknya, Kecil cerdik Pak ya, kecil cerdik. Siapa Odi Raja ya, Odi Raja sudahlah sulit untuk lari ya. Jadi terima kasih Bu Azizah yang telah menggerakkan anggotanya sehingga bisa tanam sampai 2 kali. Bahkan tadi laporan dari Kepala UPT 3 kali. 3 kali saya kasih hadiah. Hadiahnya bukan 1 juta 2 juta, berupa alat. Kelompok Tani Al Irsyad Bapak Maksum ya, ini sudah kenal lama dengan saya ini, dengan Pak Maksum ini. Jadi terima kasih Pak Maksum, tolong 2017, karena tadi Pak Kepala UPT saya sudah memproklamirkan diri 2017 100 hektar. Catat Bu Iin, 100 hektar. Nah, ini merupakan salah satu inovasi yang luar biasa yang dilakukan oleh BPTP Karangposo Malang, Jawa Timur, yang mana telah melakukan inovasi berbagai macam varietas. Tapi saya tadi belum mendengar prediksi profitasnya per hektarnya berapa, sehingga para petani, para kelompok wanita tani ini bisa memilih varietas-varietas mana yang nanti akan dikembangkan untuk tahun-tahun selanjutnya. Ini harus, kan ada prediksi Ibu, Bapak ini, jadi ada prediksi, sehingga dari 7 varietas ini mana yang harus kita unggulkan. Karena saya menginginkan IP-nya itu 300. Artinya Bapak Ibu sekalian, tanam 3 kali. Walaupun tadi dari Ibu Tini tadi menyampaikan bahwa untuk tanam sampai 3 kali itu risikonya sangat tinggi. Tapi seorang petani yang tangguh, katanya Pak Darame, seorang prajurit yang tangguh ya, harus berani mengambil risiko. Siap 3 kali. Nah, alhamdulillah ya. Jadi harus ada antisipasi. Tadi Bu Tini mengatakan, Pak Camat mengatakan harus ada antisipasi, terutama serangan hama dan penyakit, karena 3 kali tidak lazim. Tapi karena pengaruh perubahan iklim, sekarang aja seperti saya suasananya di Malang ini, mulai tadi saya tersenyum terus karena melihat hamparan padi yang luar biasa.
Ini Madura loh Ibu, ini Sumeneb loh Ibu, Bapak, bukan Jawa. Kalau Jawa biasa seperti ini, hamparan pun mengoni biasa, tapi ini Madura, batu bertanah, bukan tanah berbatu. Makanya Bapak Ibu sekalian, tadi waktu di BB Guru saya sampaikan, petani di tahun 2015 dan selanjutnya hukumnya wajib sejahtera dan modern. Sejahtera dan modern artinya teknologi yang disampaikan oleh BPPT harus dilaksanakan. Itu namanya petani modern. Jadi petani yang sejahtera dan modern, ya megang negur landu tapi rang-rang, ya. Jadi harus pakai, mulai dari tanam harus pakai transplanter, ya, langsung tanam aja, ya. Pengolahannya pakai hand traktor, iya kan? Pengolahan pakai hand traktor, 40 hektar harus pakai hand traktor. Teknologi itu harus dilakukan. Jangan sampai Bapak ngolah lahan itu pakai sape, neser sape, terus koros degi, pakai hand traktor, nanam pakai transplanter. Ada sekarang alatnya, iya Ibu Kabit, ada di gudang pertanian ada. Kemudian mau panen pakai combine harvester. Ada Pak Musaid? Ada. Lengkap kan, mulai dari benih sampai pasca panen kena. Saya mau tanya khususnya pada 3 kelompok tani ini, kelompok wanita tani ini, apakah hand traktornya sudah cukup? Lah kok bisa? Nanti Pak Dan Ramil punya, tapi sistemnya bagaimana saya tidak tahu. Saya Pak Dan Ramil aja ada Pak Dan Ramil punya. Ini juga bantuan dari Kementerian Pertanian, transplanternya harus itu. Apalagi tadi Bu Tini dari BPTP Jawa Timur harus pakai jejer legowo. Alatnya ada enggak? Kan ada kemarin dari BPTP Jawa Timur, saya lihat di gudang itu ada itu. Coba Bu Asisah, Bu Kamila, Pak Mas Sum ke kantor, tolong ya, 40 hektar ini ya harus menjadikan contoh kepada kelompok tani yang lain. Siap Bu Kamila ya. Masa bapak-bapaknya tak todus, KWT-nya sudah berdarah-darah menanam padi di lahan kering, ya, kelompok taninya tedu. Jadi sesuai perintah Pak Dirjen PSP termasuk Pak Menteri Pertanian, sekarang prioritas bantuan dikhususkan kepada petani yang menanam padi di lahan kering. Saya pastikan berapa hektar Pak, nanti berapa unit hand traktor, kemudian transplanter dan combine harvester. Urusan benih kepala bidang produksi, ya sudah itu aja, itu perintah. Jadi jangan sampai pemerintah daerah, Pak Bupati kita, Bapak Wakil Bupati kita, Pak Gubernur, Pak Menteri Pertanian, bahkan Pak Presiden sia-sia menyisihkan anggaran untuk petani di Indonesia. Tahun 2016 ini Bapak Ibu ya, bukan 51 M lagi saya mendapatkan. Kemarin saya mendapatkan hand traktor juga. Total anggaran yang saya terima ada 101 miliar. Bayangkan ya, belum yang nanti di perubahan. Jadi saya itu sudah mencintai sekali kepada petani yang ada di Kabupaten Sumeneb, karena memang tantangannya beda. Madura adalah batu bertanah. Kalau di Jawa profitasinya 8 ton 9 ton biasa, karena irigasi, tanahnya bagus. Madura kita banting tulang, apalagi pupuk sekarang
Mudah-mudahan sekarang tidak sulit ya, mudah-mudahan tidak, karena memang itu pupuk bersubsidi. Jadi memang pupuk bersubsidi ini memang terbatas sekali bagi petani yang tergabung dalam kelompok tani, yang tergabung dalam kelompok wanita tani, itu pasti dipastikan mendapat pupuk bersubsidi. Tapi jangan punya pemikiran sesuai dengan harapan Bapak Ibu sekalian, karena memang persediaannya dari negara sangat terbatas. Kita sebetulnya perlu pupuk sejumlah 51.000 ton. Kita hanya 26.000 ton, masih separuh. Ini bukan Sumeneb saja yang kekurangan pupuk. Sekali lagi Ibu, Bapak, bukan kelangkaan pupuk ya, beda loh Bu, langka sama kurang. Memang kurang. Nah, oleh sebab itu gunakan pupuk organik ya. Bukasi, ingat Bukasi, ini untuk mencegah terjadinya kekurangan unsur hara. Lahan mun sekut budok sarang pupuk kimia hancur Pak, unsur-unsur mikro dan makronya mati, kesuburan lahannya kecil, tidak ada unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, oleh sebab itu diselingi dengan menggunakan pupuk organik ya. Jadi sekali lagi inilah ya inovasi yang kita lakukan, inilah karya yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kami tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada Pak Camat, tanpa ada Pak Danramil, apalagi tanpa ada peneliti. Ibu-ibu dari BPTP Jawa Timur ada seorang peneliti bagaimana supaya petani bisa meningkatkan produksinya, bisa menanam tanaman padi di lahan kering. Ini hasil penelitian. Saya yakin KWT yang hanya sekitar 364 sekian bisa menunjang untuk swasembada pangan 2017. Apalagi menggunakan beberapa varietas yang tadi telah disampaikan oleh Ibu atau Bapak dari BPTP Jawa Timur. Inilah satu langkah maju. Tadi pagi Pak Bupati memerintahkan kepada saya agar petani-petani bisa memanfaatkan program yang sudah ada, baik yang sudah ada maupun yang belum ada, direncanakan. Pak Bambang, siap Bapak. Hari ini kami ditunggu di Guluk-Guluk, di Beragung, untuk mengadakan istilahnya dialog atau temu wicara. Jadi memang perintah dari Pak Dirjen PSP, kalau ada lahan-lahan kering yang bisa ditanami dengan padi, akan diberi bantuan mulai dari hand traktor, kemudian dari pompa air, bahkan benihnya siap. Mudah-mudahan dari BPTP bisa membantu benih, karena kemarin sudah dibantu ya Bu ya, sudah dibantu di Batuan, sudah ada bantuan benih. Mudah-mudahan untuk yang ketiga kalinya ini nanam Ibu, nanti ada perhatian dari Ibu atau Bapak BPTP Jawa Timur. Kalau tadi Kepala UPT saya menyampaikan 2017 bisa mencapai 100 hektar, akan menyebar di desa Bakeong dan Tambuko. Sekarang juga pun berapa hektar untuk Bakeong dan berapa hektar untuk Tambuko. Untuk persiapan 2017 saya harus mempersiapkan benihnya bagaimana, kemudian hand traktornya bagaimana, transplanternya bagaimana, kombinasi nanti bisa terplotting di situ mulai sekarang, terutama untuk 3 kelompok tani ini, 2 KWT dan 2 kelompok tani. Apa yang sekarang diminta? Oh, enak kan ya? Bu Aziza minta apa sekarang? Nah, kemudian Bu Kamila, Pak Mas Maksum ya, mumpung saya punya stok, jadi saya mohon
Ini karena sudah terbukti Ibu sudah berjuang berdarah-darah, satu jenis alat akan saya berikan kepada 3 kelompok tani ini. Pak Kepala UPT, tolong pada lahan-lahan kering Pak Kepala UPT, ya, lahan kering. Ya, nanti mohon juga dukungan dari Pak Dan Ramil, anggotanya, Pak Binsanya, untuk bisa mengawal daripada program dari dinas. Ya, karena Ibu yang hadir, salah satu Ibu hadir, sehingga saya semangat. Nah, ya, jadi sekali lagi saya mohon, ya, Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkan program yang sudah betul-betul jelas, ya. Jangan sampai program ini betul-betul hanya sekedar, katanya Bu Tini hanya sampai di sini. Tidak, kita ingin berlanjut, ya. Jadi sekali lagi ini merupakan suatu inovasi. Kemudian yang perlu juga saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, di samping Al-Sintan tadi, ya, ada sarana yang lain, yang mungkin diperlukan atau dibutuhkan oleh kelompok wanita tani maupun kelompok tani. Yang pertama, ada rumah pompa, jelas, ya, rumah pompa. Silahkan usulkan untuk tahun 2017. Ini saya sampaikan, rumah pompa itu penting, ya, sangat. Apalagi Pak Kepala, 5 meter sudah keluar air Pak Gadis, itu yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, ada jalan usaha tani atau jalan produksi. Ini lorong makadam yang masuk ke Sabeh. Yang ketiga, ada pembangunan embung, atau itu diperlukan atau tidak, ya monggo, terserah Bapak Ibu sekalian, karena sudah ada rumah pompa embung 10 lawan 13 ya Bu Kabit, ya. Kemudian yang selanjutnya ada dam parit. Kalau memang ada sungai akan kita bendung untuk dialirkan ke lokasi yang lain, ini namanya dam parit. Kemudian ada lantai jemur. Itu Bapak Ibu sekalian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya akan memberikan reward kepada 3 kelompok tani yang telah menanam padi seluas 40 hektar di lahan kering. Tentang nanti bagaimana teknis pengambilannya Bu Kabid SDP, karena memang SK penetapannya belum saya tanda tangani, sehingga saya berani memberikan hadiah ke Ibu. Yang terakhir Ibu, supaya Ibu sehat terus. Kalau tadi tepuk tangan, murah senyum, dan selalu bernyanyi. Itu sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas semangat Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas kekompakannya, dan yang penting terima kasih atas komunikasinya Bapak Ibu sekalian. Karena orang berhasil itu harus dilandasi dengan komunikasi. Ibu komunikasi dengan penyuluh, penyuluh komunikasi dengan kepala UPT, kepala UPT dengan kepala dinas. Itulah kunci sukses. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, terutama dari Bapak Ibu BPTP Jawa Timur yang telah memberikan ilmu kepada kami semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya hormati Bapak Kepala Dinas Pertanian, yang saya hormati Bapak Camat, Bapak Kepala UPT, Bapak dan Ibu dari BPTP, juga Bapak-bapak dan Ibu-ibu dari kelompok tani wanita dan kelompok tani Desa Bragung. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita semua bisa berkumpul di sini dalam acara temu bicara gelar lapang inovasi pertanian KLIP. Saya sangat bangga dan gembira sekali Pak Kadis. Kenapa saya bangga? Karena saya mempunyai ibu-ibu, bapak-bapak petani yang inilah pejuang-pejuang nasional dalam bidang pertahanan pangan. Perlu saya sampaikan di sini. Jadi perjuangan itu bukan hanya dor-dor senjata, tapi ketahanan pangan ini yang harus dipertahankan.
sesuai dengan keinginan daripada pemerintah kita. Nah, disinilah saya bangga sekali bisa mengaturkan di hadapan Bapak Kepala Dinas Pertanian bahwa petani-petani khususnya di Desa Beragung ini dan pada umumnya di Gulu-Gulu sangat eksis Bapak. Apa-apa yang disampaikan oleh BPTP semuanya dilakukan sehingga hasilnya sangat luar biasa. Tepukan. Nah, kami sebagai pendamping sangat merasa bangga. Nah, kemudian kita ini, saya senyampang di sini saya menyampaikan karena ini saya kemarin ditantang juga sama Bapak Kepala Dinas Pertanian ini. Beliaunya ini sama aja dengan Dandim. Waduh, malah tambah keren ini. Wah, saya ditantang gimana ini Bapak Kepala PT kalau nggak bisa katanya pindah. Waduh. Ya saya ditantang. Yang lain 4 ton, 3 ton loh. Kalau Gulu-Gulu jangan 3 ton. Seluruhnya bisa dijual ke Bulog, yang penting. Ya, itu dengan syarat sudah saya sampaikan. Sudah saya sampaikan semua kepada beliaunya. Petani-petani di Gulu-Gulu ini orangnya sudah maju pemikirannya, tidak seperti dulu. Kan begitu Pak Biu ya. Nah, jadi saya jawab berapa? Paling tinggi Gulu-Gulu 50 ton. Waduh, 50 ton. Jadi saya mohon, karena ini Bapak Kepala Dinas sudah mendengar sendiri, menyampaikan dengan begitu antusiasnya karena apa? Sebetulnya sudah dari kemarin saya coba ke Gulu-Gulu Pak Kamil. Saya dengar begini begitu Bu, bener ngomong ke saya, kangen saya katanya dengan petani-petani Gulu-Gulu karena mendengar kesuksesan yang seperti ini. Karena di Gulu-Gulu memang luar biasa. Kami belum sholat zuhur, jadi saya sangat tertarik dengan Rafa Inovasi Pertanian ini yang ada di Desa Beragung dan perkenalkan berbagai macam jenis varietas. Kami dari Desa Pertiong dengan nama Susarto, Ketua Gapokan Desa. Kemudian setelah saya amati, ternyata cukup menarik bagi kami untuk mengembangkan di desa kami. Dan di daerah kami itu memang daerahnya ada 3 tingkatan, ada sawah tak ada hujan, ada sawah tenis, dan ada daerah yang memang tegalan. Tetapi pada saat ini daerah Tegal itu sudah banyak yang tertarik nanam padi, malah sudah hampir sudah menginjak 80%. Jadi cuman kendalanya karena sekarang musim hujan agak normal untuk daerah kami sampai bulan 6 ini, jadi tidak butuh bantuan air untuk pompa, tidak banyak walaupun ada beberapa yang butuh, yaitu yang untuk tahun kemarin itu pakai pompa air pribadi. Artinya sanyo itu yang untuk kebutuhan keluarga, ketika cukup kebutuhan rumah tangga dikirim ke sawahnya. Jadi kami sangat membutuhkan yaitu pompanisasi ataupun ya itu ya yang bentuknya pipanisasi, termasuk apa istilahnya pengeboran sumur dangkal Pak. Di daerah karena areal kami itu, areal di daerah Bocong itu yang banyak lahan tegal yang sudah ditanami padi. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami Ketua Gapokan Desa Baidan Undang, perlu Bapak ketahui bahwa di desa kami hampir 90% adalah tanaman padi, mulai dari tanah irigasi yang hampir 40%, sisanya adalah lahan kering. Sampai di daerah kami itu Pak, dialiri dari pipa sekitar 300 lebih, itu masih tanah padi. Jadi daerah kami itu sampai saat ini masih ada yang belum panen padi. Jadi rata-rata memang sudah 4 tahun ini kami menanam padi 2 kali di lahan kering. Yang jadi persoalan adalah karena di daerah kami itu Pak, yang cocok padi bibit 168, hibrida 168. Jadi kalau dihitung-hitung rata-rata itu petani hasilnya sedikit, karena sekarang harganya Pak itu 72 per kilo.
setelah dikalkulasi itu rata-rata hasil petani dalam 1 hektarnya itu sekitaran hanya lebih 3-4 kintal, Pak. Iya, dari saking mahalnya harga bibit, sehingga apabila ada program subsidi dari pemerintah sangat membantu kepada petani di daerah kami. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Pak, di Kabupaten kami dapat bantuan transplanter. Cuman saya ingat karena sesuai dengan firman Allah, manjadat wajadat. Sudah 1 tahun, Pak, itu petani agak sulit. Satu, karena pembibitannya pakai kotak, disuruh pakai plastik, gagal, enggak mau. Sehingga kalau keunggulannya sangat unggul, Pak. Pakai transplanter itu rata-rata paling sedikit dari tanam biasa itu, Pak, paling sedikit naiknya 1/4. Tapi rata-rata setengah. Biasanya dapat 10 karung, itu ada yang dapat 17, ada yang 15, Pak, dengan pakai transplanter. Tapi itu agak sulit untuk pemahamannya, sehingga kalau bisa bagaimana ada program khusus pembibitan yang untuk transplanter sehingga dapat digunakan oleh petani-petani kami. Sekian dari kami, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatian Pak Suryadi, jadi karena Pak Jamil selaku ketua Gapoktan, ya ini nanti ditargetkan dieksekusi di tahun 2017. Jadi Pak Jamil, ya saya berjanji untuk memberikan bantuan. Catat. Waduh, mantap. Ya, jadi 2017 nanti kalau memang perlu hand traktor, ya, perlu transplanter dan lain sebagainya yang tidak saya sampaikan, segera usulkan kepada Kepala UPT, ya, karena memang Pak Jamil selaku ketua Gapoktan sudah membuktikan menanam padi di lahan kering sampai 2 kali, IP-nya 200. Mudah-mudahan bisa 300 ya Pak Jamil, ya, seperti yang di Bragung ini. Bragung sudah berjanji ke saya setelah panen ini langsung tanam kembali. Bu Kamila, Pak Maskur, Pak Maksum, sama Bu Aziza, ya, tolong ini dibuktikan kepada saya. Seperti yang ditanyakan tadi, Infari 13. Infari 13 betul umurnya pendek, walaupun dia untuk padi sawah, tetapi umurnya pendek, ya. Hanya umurnya ternyata 99 hari, lebih pendek daripada Infari 19. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, untuk lahannya kekurangan air bisa menggunakan Infari 13. Namanya Infari 13 itu tahan orang, ya, tahan orang memang. Nah, ini kalau orang Bapak ingin mencoba kembali itu silakan. Tetapi di Jawa itu sudah banyak yang meninggalkan, ada alasannya. Memang tahan orang memang. Jadi hamparan ke orang, Infari 13 aman. Yang lain kena. Itu memang. Nah, tapi memang ada kelemahan. Nah, itu nanti mungkin bisa bisa dirasakan sendiri gitu ya. Kemudian yang berkaitan dengan persemaian transplanter seperti yang tadi disampaikan oleh Bu ini, sebenarnya yang pertama itu untuk buat gapok itu mudah, buat sendiri, ya. Gapokan itu sebenarnya nggak harus mencari lagi bantuan, nggak perlu, buat sendiri, ya. Itu yang pertama. Yang kedua yang murah, seperti yang disampaikan Bu ini yang terakhir tadi, membuat persemaian tertutup namanya. Jadi dihamparkan plastiknya yang tipis, ya, plastik yang tipis, nggak usah yang tebal. Kemudian kita buat media
media tanamnya itu cukup 2 cm, yang cukup kira-kira akar itu tumbuh 2 cm saja. Nah, untuk medianya itu harus ada campurannya bahan organik ya. Jadi pupuk organik ditambah tanah itu bisa bandingkan 1:1. Syukur kalau bisa ditambahkan nanti di permukaannya bisa ditutup dengan abu ya, abu sekam dan sebagainya. Nah, sudah disebarkan benih kemudian ditutup. Tujuannya apa? Penutupnya itu harus dari plastik yang ada lubang-lubangnya, jadi dari gansing ya, plastiknya pupuk, jangan plastik yang tertutup rapat. Nah, ya. Nah, Bapak mungkin takut, dan nanti kalau dia tumbuh bagaimana? Apakah tidak terhambat? Justru dengan ditutup itu dia akan lebih cepat tumbuhnya, lebih cepat panjangnya ya, karena dia tertutup, dan bibit mampu mendorong plastik penutupnya itu murah sekali. Kemudian kalau sudah kira-kira 10 hari itu sama saja dengan kita membuat semaian umur 14-2 minggu Pak. Panjangnya ya, panjangnya bibit itu sudah bisa dipakai itu. Umur 10 hari itu sudah bisa dipakai, kemudian dipotong. Nah, motongnya itu seukuran dapok. Nah ya, seukuran dapok. Kalau Bapak punya dapok itu ukurannya berapa senti panjang lebarnya. Nah, nanti motongnya selebar itu, karena mesin itu kalau kelebaran dia terhambat ya, kalau kurang lebar itu juga tidak lancar keluarnya, jadi harus pas. Tentang program bantuan benih Pak Kabid Produksi, perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, memang kami punya program bantuan benih. Ada 2 jenis bantuan benih bersubsidi ya, artinya Bapak harus membeli dengan harga di bawah pasaran sama dengan pupuk bersubsidi, dan bantuan benih yang gratis. Jadi ada 2 jenis, jangan diputar balikkan. Loh Pak, katanya bantuan benih kok petaninya masih beli. Nah, ini yang tidak jelas. Kemarin juga saya sampaikan kepada Pak Kalibun, kemarin saya juga menyampaikan beberapa program ke Pak Kalibun ya, bahwa bantuan benih ada 2 program. Bantuan benih bersubsidi yang Bapak harus membeli dengan harga di bawah harga pasaran, dan bantuan benih yang gratis. Tolong ini Pak Kabid Produksi, untuk 2017 Pak Jamil harus diprioritaskan. Pak Jamil tagih ya, nanti ditagih.